Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Yugi Utami. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Kak Saprama Erik Oktariza. Biasa dipanggil Kak Erik, betul ya, bukan? Betul. Apa kabar nih Kak Erik? Alhamdulillah baik. Semoga yang lainnya juga baik. Amin. Jadi Kak Erik ini bakal ngasih informasi, motivasi buat teman-teman semua mengenai pendidikan dan prestasi mahasiswa. Sebelumnya Kak Erik bisa nih memperkenalkan diri buat teman-teman semua, biar teman-teman semua makin kenal. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelum kita membahas semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Saprama Erik Oktariza, biasa dipanggil Erik. Saya lulusan dari Universitas Lampung, lulusan S1 Pendidikan Geografi angkatan 2014, lulus pada tahun 2018. Kemudian alamat di BK 18 Desa Kemuning Jaya, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Anak pertama dari 3 bersaudara. Kemudian lahir di Purwodadi 20 Oktober 1996. Sudah tua ya Dek ya. Sudah 25 tahun. Jadi itu mungkin sedikit profil saya. Sekarang saya mengajar di SMP Negeri 2 Buai Bauga, Kecamatan Buai Bauga, Kabupaten Waikanan. Di tugasnya di Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah dapat di sana dan mengajar di SMP. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak Erik. Udah tahu nih profil-profil Kak Eriknya dari kuliah sampai sekarang ngajar di SMP. Kak Erik bisa nih ceritain pengalaman kakak, kenapa kok bisa sampai kenal Ikam Okut? Oke, jadi Ikam Okut ini luar biasa ya. Jadi Ikam Okut ini salah satu dari sekian banyak wadah keluarga kedaerahan ya, yang ada di berbagai tempat, terutama fokus kita di Lampung. Bahwasanya Ikam Okut ini ikatan keluarga di mana mahasiswa-mahasiswi dari Kabupaten Oku Timur yang sedang kuliah di Provinsi Lampung, baik itu di manapun dia kuliah. Nah, jadi pada tahun 2014 saat itu memang banyak teman-teman dari Oku Timur itu berkumpul. Jadi sebelum pada saat itu Propti sebelum pengenalan lingkungan kampus itu, kami yang dari daerah itu kan belum punya teman dari daerah lain. Jadinya fokusnya ya ke teman-teman yang ada di daerah yang sama. Akhirnya kumpul. Kemudian pada waktu itu memang kakak-kakak sebelumnya angkatan 2013, 2012, 2011 itu sudah bergerak untuk berusaha mendirikan Ikam Okut. Jadi pada waktu itu rombongan Kak Trio, kemudian Kak Arif, kemudian Kak Tias, kemudian Kak Agung, pada waktu itu ketua Ikam Okutnya, itu sudah mulai mencari masa. Jadi sudah mulai mencari masa pada saat itu. Ketika sebelum Propti itu sudah dihubungi. Jadi pada saat itu setelah lulus SMA, kemudian yang dari Oku Timur yang kuliah di Lampung itu dihubungi. Nah, suatu waktu pada saat itu kami diajak kumpul bersama untuk mempersiapkan hal-hal apa saja terkait dengan dunia perkuliahan, sharing dan lain sebagainya. Dari situlah awal saya mengenal Ikam Okut dan saya berpikir, oh ini wadah keluarga loh, ini perlu menjadi wadah yang benar-benar
saya harus ikut serta di dalamnya, saya harus berperan aktif di dalamnya supaya saya bisa memberikan kebermanfaatan di organisasi dan nanti ke adik-adiknya juga seperti itu. Nah, jadi dari dikumpulkan dari kakak-kakaknya itu tadi, akhirnya bareng-bareng hingga terbentuk. Sebelumnya itu kan Mei 2014 itu sudah terbentuk, baru kami gabung. Jadi rombongan kakak itu rombongan yang angkatan 2014 itu sudah gabungnya sudah terbentuk Ikam Okutnya. Jadi Ikam Okut sudah terbentuk, baru kakak-kakak gabung yang angkatan 2014. Tapi yang angkatan 13 rombongan Kak Trio, Kak Agung, Kak Tias, Kak Arif, dan bahkan sebelum-sebelumnya pemerakarsanya seperti Kak Fadli itu sudah lama bergerilya sebelum-sebelumnya. Jadi kakak tinggal masuk saja, organisasi wadahnya sudah ada, sudah mubes pertama, ya akhirnya gabung dan alhamdulillah ikut bersama Ikam Okut, bisa masuk di Ikam Okut, menjadi kepala bidang PSDM pada saat itu, kemudian menjadi ketua umum hingga dewan pembina sampai sekarang menjadi alumni dan tetap sekuat tenaga untuk memberikan kontribusi untuk Ikam Okut. Menyenangkan ya Kak, ikut Ikam Okut itu? Sangat-sangat menyenangkan. Bisa nih diceritain atau seberapa penting sih menurut Kak Erik pendidikan itu? Oke, jadi kita masuk ke topik kita ya. Iya. Nah, pendidikan sebenarnya memang concern kita karena saya alumni dari FKIP, jadi ya kita bahas pendidikan setahu kakak saja ya. Jadi semampu kakak apa yang kakak tahu tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu mungkin juga harus disadari semua bagi yang kuliah di FKIP. Jadi kita harus paham dulu pendidikan itu. Apa tuh pendidikan sebenarnya? Kira-kira tahu nggak apa pendidikan? Tempat untuk belajar katanya. Ya, tempat untuk belajar. Apalagi kira-kira ya, pendidikan itu mencari ilmu gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Belajar hal baru. Belajar hal-hal baru. Banyak sekali ya. Pendidikan itu banyak maknanya. Tapi yang paling penting mungkin kita sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa dan juga khususnya bagi yang kuliah di LPTK ataupun di FKIP harus tahu terlebih dahulu pendidikan itu usaha sadar dan terencana. Jadi kita harus garis bawahi dulu bahwa pendidikan itu usaha sadar dan terencana. Jadi sebuah proses yang memang itu direncanakan dan itu disadari bahwa proses itu memang direncanakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Apa tujuan dari pendidikan? Memanusiakan manusia. Itu tujuan dari pendidikan itu utamanya adalah memanusiakan manusia. Artinya apa? Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham, kemudian yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Ya. Usaha sadar dan terencana ini tadi goal settingnya adalah untuk memanusiakan manusia. Beda loh, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu beda. Jadi orang yang berpendidikan itu sudah tahu karena dia sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan pengetahuan, sehingga ketika dia berbicara, ketika dia bertindak, ketika dia berperilaku itu ada pakemnya, tidak sembarangan karena sudah tahu pendidikan. Nah, maka dari itu mungkin untuk adik-adik kita yang FKIP ya khususnya, ayo disadari bahwa kita calon guru, jadi kita harus paham bahwa yang akan kita laksanakan itu program pendidikan. Jadi proses yang sadar terencana untuk memanusiakan manusia. Nah, jadi nanti ke depannya ngajar dimanapun itu kita tahu apa tujuan dari pendidikan seperti itu. Kak Erik kan ini udah terjun nih di dunia pendidikan. Ya. Apa sih yang mau Kak Erik lakukan, hal-hal yang mau Kak Erik lakukan untuk pendidikan? Oke, jadi sebenarnya kalau secara teori ya, Iya. secara teori kalau kita berbicara apa yang kita inginkan untuk dunia pendidikan, ketika jadi mahasiswa itu sangat banyak banget ya, sangat banyak. Kemudian inginnya seperti ini. Tetapi kakak sadari ternyata ketika
proses keinginan kita itu akan tersesuaikan, akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi ketika seorang guru itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tadinya Kak Erik pinginnya apa ya? Wah, harus membuat agar siswanya itu pintar, agar berprestasi, agar mendapat juara. Tapi ketika di lapangan kebutuhannya itu beda. Kadang kan apa yang kita inginkan sama realitas siswa Iya. itu Apa ya? nggak sesuai. Jadi hal yang harus diciptakan itu ternyata belum sampai level ini. Jadi level masih bawah. yang bawah dulu atau level tengah dulu sesuai dengan kebutuhan dari sekolah dan peserta didiknya itu sendiri. Makanya kalau di perkuliahan itu ada mata kuliah pengenalan peserta didik ya seperti itu. Kita lihat dulu apa kalau sekolah itu sudah maju, siswanya sudah teratur, peraturan sekolah sudah ditaati, proses pendidikannya sudah berjalan, guru-gurunya sudah berkompetensi dengan baik dalam artian mengajar sesuai dengan bidangnya, kemudian bisa menjalankan itu mungkin sudah level tinggi. Tetapi ketika kakak itu mungkin mendapatkan sekolah yang bukan di daerah perkotaan, ya, jadi kebutuhannya berbeda dan ketika dipaksakan untuk menginginkan hal-hal yang tinggi, mungkin nanti kedepannya malah nggak jadi apa-apa. Makanya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah itu apa-apa. Oh, pembenahan dari anak-anaknya dulu, akhlak-akhlaknya. Oh, pemahaman dulu dari kesadaran lingkungan masyarakatnya. Oh, dari sarana prasarananya atau bagaimana, baru diperbaiki sedikit demi sedikit. Nah, baru mungkin bisa pada suatu hal yang baru. Jadi kesimpulannya mungkin sesuaikanlah dengan tempat kita mengajar. Harus fleksibel. Iya, harus fleksibel. Jadi kita tidak bisa saklek ini yang harus saya ciptakan, tidak bisa, itu tidak akan bisa karena kondisi di lapangan itu berbeda-beda seperti itu. Jadi itu tadi ya Kak Erik ya, harus fleksibel menyesuaikan hal yang ada. Kak Erik dulu di pendidikan pasti punya nih prestasi. Boleh disebutkan nih prestasi apa aja yang Kak Erik peroleh dari pendidikan? Ya, mungkin sedikit sih, kalau prestasi nggak banyak, maksudnya tidak begitu menjadi banyak, maksudnya masih banyak hal-hal yang orang-orang lain yang memiliki prestasi. Mungkin ini sebagai mungkin pendorong ataupun kita semua untuk tetap semangat berproses dalam dunia pendidikan ya. Untuk prestasi dari mana nih? Dari awal apa pertengahan apa dari kuliah aja? Boleh nih, dari awal-awal perkuliahan. Oh, dari awal perkuliahan, baik. Kalau di perkuliahan alhamdulillah prestasi yang mungkin memang menjadi kebanggaan pada saat itu, pada saat lulusan pada Maret 2018 itu alhamdulillah mendapatkan predikat lulusan terbaik se-Universitas Lampung. Jadi alhamdulillah pada saat itu predikat terbaik ke-1 untuk periode Maret 2018. Sebenarnya tidak hanya Kak Erik ya, untuk Ikam Okut tidak hanya Kak Erik. Pada saat itu Kak Trio juga ketua Ikam Okut juga menjadi lulusan terbaik juga tingkat universitas. Kak Nyokro juga seperti itu. Banyak. Jadi patut bangga Ikam Okut ini mencetak orang-orang yang di luar kakak ya, mungkin punya prestasi yang luar biasa ya. Itu alhamdulillah tingkat universitas mendapatkan terbaik pertama, kemudian pada saat itu ingin melanjutkan S2 ya. Kakak ingin, harapannya pada saat itu sih saya mau jadi dosen ya. Karena pada saat itu memang alhamdulillah lingkungan prodi dosen-dosen itu tuh sudah banyak yang memberikan masukan, kamu jangan berhenti di sini, kamu punya potensi, jangan berhenti di sini, nanti kembali ke sini. Alhamdulillah itu jadi semangat ya, tidak hanya 1 2, bahkan pada saat itu semester 1 ya, ini sharing aja, semester 1 baru semester 1 mengerjakan UTS, saya dipanggil sama dosennya itu.
kamu dapat jawaban ini dari mana. Jadi pada saat itu dikasih soal tentang apa geografi, pengantar geografi, di situ saya jabarkan istilah-istilah regionalisasi. Nah itu kok kamu tahu tentang ini, seperti itu kata dosennya. Kamu harus apa lanjut. Satu dosen seperti itu. Kemudian dosen lainnya bilang, Rik, ini nanti bapak ini sudah pensiun, bapak ini sudah pensiun, bapak ini sudah pensiun. Nanti kamu harus kesini menggantikan. Jadi itu apa ya? Support. Support motivasi. Iya. Wah, ini nggak hanya satu dua loh yang nyuruh. Nggak hanya satu dua yang nyuruh ini. Apa maksudnya? Bukan mau membanggakan, tapi kok alhamdulillah menjadi perhatian gitu dari dosen-dosen. Jadi akhirnya berusaha untuk mencari S2 ya. Alhamdulillah dapat beasiswa pada saat itu di beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Alhamdulillah lulus. Kemudian S2 di UNY, S2 Pendidikan Geografi. Ternyata di pertengahan jalan semester 1 Desember 2018 ikut tes CPNS dan alhamdulillah lulus. Pada saat itu dilema. Karena apa harus tetap berjuang dengan keinginan saya yang mau jadi dosen itu tadi, atau mengambil CPNS-nya menjadi seorang guru. Ini sangat dilema pada saat itu karena saya itu maunya jadi dosen. Aku maunya ini karena sudah dikasih motivasi, udah ada support, sudah dapat beasiswa juga pada saat itu. Udah ini kayaknya udah mantep nih udah mantep jadi dosen. nih. Nah, tapi pada saat itu memang orang tua meminta daftar CPNS. Nah ini mungkin salah satu kunci. Jadi salah satu kunci pesan juga untuk teman-teman, Kak Erik Kak Erik tidak cuman sekali mendapatkan informasi seseorang itu bisa sukses karena menuruti kemauan orang tua. Nah, jadi pada waktu itu tidak hanya sekali, banyak kasus cerita, Rik, saya tuh dulunya nggak mau kuliah di sini, maunya kuliah sini di Jawa, tapi ibu saya maunya di sini supaya tidak jauh. Alhamdulillah, coba aja kalau saya kemarin tetap di sana, aku malah mungkin belum dapat kerjaan. Nah, saya ngambil ini ternyata saya lulus PNS, saya bisa sertifikasi, banyak seperti itu. Ada lagi, aku tuh kesini tuh gara-gara nuruti orang tua, banyak, tidak hanya sekali. Nah, mungkin karena waktu itu ibu minta orang tua kakak minta untuk ikut tes CPNS biar siapa tahu bisa masuk, dan alhamdulillah masuk. Nah pada saat itu dilema, bingung, waduh mana ini suatu keberkahan bisa lolos CPNS tapi kok melepaskan cita-cita ibaratnya pada saat itu masih berat, belum rela karena beasiswa loh Dek, dan itu kalau misalkan ya orang dikasih sama negara beasiswa kok nggak diteruskan, makanya gimana gitu jadi. Kemudian di sini juga lulus, nanti akhirnya saya diskusi dengan orang tua, dengan dosen, dan akhirnya kesimpulannya udah ambil saja, memang itu wadah untuk mengabdi kepada negara. Ya akhirnya di situ di SMP kembali ke sini. Pada saat itu alhamdulillah jalur cum laude se-Indonesia itu cuma beberapa tempat, hanya di Ngawi, Jogja, sama Bangka dan Buai Bauga. Nah, 4 ini kan jauh-jauh semua, yang dekat rumah Buai Bauga di Lampung. Nah, tapi alhamdulillah sudah ambil, ternyata lulus, dan minta doanya semoga selalu diberikan keberkahan. Wah, luar biasa. Antara mengikuti kemauan dan orang tua, tapi ternyata untuk PNS ini menjadi rebutan semua orang, dan orang tua pun mendukung. Nanti ya semoga yang lainnya juga ikut menyusul dengan jalannya sendiri-sendiri. Ada nggak nih Kak tips dan trik biar jadi mahasiswa berprestasi? Tips dan trik, oke. Jadi sebenarnya kalau Kak Erik ditanya tips sama trik itu bingung sih, karena mengalir aja lah, apa yang ada dikerjakan dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab. Mungkin satu yang harus dipegang, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Nah,
Jadi pokoknya ketika ada kesempatan jangan disia-siakan. Karena kalau kesempatan yang datang itu disia-siakan, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Datang pun lagi itu sudah beda topik, beda tema, beda. Udah nggak sama. Iya, nggak sama. Nggak sama waktunya, nggak sama keadaannya. Nggak sama. Jadi apapun yang di depan kalian, ketika ada kesempatan ambil. Jadi kita harus jangan pragmatis, jangan kaku dengan saya tidak maulah, saya nggak mau, pokoknya saya maunya ini. Tidak, jangan seperti itu. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Siapa tahu nanti datang lagi, tapi tidak sama. Pasti momennya beda, rasanya juga beda, dan itu semua harus dipikirkan supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi ketika ada kesempatan ambil, entah itu apa, ambil. Nanti kalau ada yang lebih baik ya kita ambil lagi, seperti itu. Jangan sampai kita stuck, nggak mengambil apa-apa, nggak ngambil kesempatan ada, akhirnya kita bingung sendiri akhirnya setelah itu. Mau ngapain nih? Nah itu, jadi pokoknya kesempatan ada, ambil. Nah, itu jadi kita misalkan dalam perkuliahan juga seperti itu. Misalkan ada event atau apa, lomba, ambil supaya kita bisa belajar. Kemudian ada misalkan kegiatan apa, ikuti. Nah, jadi jangan tidak supel dengan tantangan-tantangan yang ada, mungkin seperti itu. Dan untuk kesempatan itu harus diimbangi sama kesiapan kita. Ya, juga betul. Harus siap nih. Harus siap. Harus Jadi mempersiapkannya sebaik mungkin untuk kesempatan yang ada. Jadi nggak harus mengambil tetapi kita tidak siap. Kita tetap harus kita harus ada persiapan karena itu kalau kita cuman mau mengambil tanpa persiapan ya konyol juga akhirnya. Iya. Akhirnya ya nggak ada aneh gitu kan, Kak. Jadi walaupun mengambil tetapi kita serius dengan kesempatan kita itu. Kita ngambil tapi cuma main-main aja. Ya gitu itu apa ya? Sia-sia banget. Itu namanya mengerjakan sesuatu yang ala kadarnya. Udah. Oke, harus kesiapan, kesempatan itu harus diimbangi lah. Kesempatan itu harus kesiapan itu. Bisa nih Kak, kasih ke kita semua, ke teman-teman semua ya, hal yang memotivasi biar jadi mahasiswa berprestasi. Mungkin dorongan ya, motivasi itu dorongan. Jadi ketika kita mau menjadi yang berprestasi itu harus ada motivasinya. Kakak dulu apapun dalam kegiatan kakak itu topiknya, judulnya dalam artian goalnya, tujuannya, bagaimana caranya, apapun yang akan saya lakukan itu tujuannya membahagiakan orang tua. Nah, ketika sudah ada tujuan itu, udah insya Allah ke depan apapun baik. Kalau tujuannya sudah, yang penting jalan ini untuk membahagiakan orang tua, insya Allah ada dorongan, motivasi untuk melakukan yang terbaik. Pokoknya doa orang tua, restu orang tua itu penting banget buat kita yang lagi mahasiswa, lagi ngejar karir, lagi nyari jodoh juga. Betul. Penting kan? Gimana nih Kak? Jodohnya udah datang? Minta doanya aja. Pas. Kita doain ya teman-teman semua biar Kak Eriknya cepat dipertemukan yang terbaik pokoknya Kak. Amin. Jodohnya, doanya yang terbaik. Amin. Kak, bisa nih disampaikan pesan-pesannya buat kaum milenial semua nih, yang ada di IKAM Okut, yang ada di manapun itu, silakan. Baik, mungkin sedikit kesimpulan lah ibaratnya ya. Sebagai seorang mahasiswi harus disadari bahwa tugas kalian adalah untuk menambah pengetahuan. Jadi masuklah ke duniamu itu secara total sesuai dengan bidangnya. Kalau kalian seorang guru, dalami ilmu tentang guru itu, bagaimana menjadi seorang guru yang baik itu. Kalau jadi seorang bidan, ya dalami ilmunya, bagaimana menjadi seorang bidan yang baik itu, bagaimana menjadi seorang polisi yang baik itu, tentara yang baik itu, ataupun sebagai lawyer yang baik itu, atau sebagai berbagai jenis pekerjaan lainnya. Ilmu yang dipelajari itu didalami dengan baik,
dijalankan dengan baik sehingga mendapatkan yang terbaik. Kita bisa mendapatkan yang terbaik. Dan juga kakak berpesan pada adik-adik semua untuk tetap berproses dengan baik. Dunia sekarang itu begitu keras ya, begitu keras pergaulannya, berbagai macam tantangan kalian baik dari moral, immoral dan lain sebagainya itu harus tetap dijaga. Jangan sampai kita semua terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banget Kak Erik udah ngasih motivasi, info prestasi buat kita semua, buat teman-teman semuanya. Oke, jadi itu tadi info seputar prestasi dan pendidikan serta motivasi dari Kak Erik yang luar biasa banget nih buat kita, yang bermanfaat banget, yang dimana antara memilih cita-cita dan keinginan orang tua itu wah sulit ya Kak ya. Aku aja ini antara milih keinginan orang tua atau cita-cita itu dilema banget. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Amin. Baik, saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan sikap, tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mohon maaf ya Erik, Kak Erik. Kalau ada kesalahan juga mohon maaf. Buat teman-teman semua, semangat selalu untuk menempuh pendidikan. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Dan sampai jumpa lagi sama podcast Ikam Okut selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.